Nah, selanjutnya adalah peran evaluasi. Jadi, salah satu peran evaluasi dalam proses pembelajaran, salah satunya adalah memberikan pertimbangan pada kualitas pelajaran. Nah, secara umumnya tentu saja peran evaluasi dalam pembelajaran itu untuk memberikan penilaian kepada siswa dengan cara melalui prestasi siswa, pertimbangan keputusan untuk kurikulum. Itu berarti dengan kata lainnya, tujuan utama evaluasi itu menetapkan seberapa baik suatu kurikulum telah mencapai tujuan sesuai standar yang ditetapkan terlebih dahulu atau jika dibandingkan dengan kurikulum lain. Berikutnya kita beralih pada tujuan evaluasi. Jadi tujuan evaluasi itu terbagi menjadi dua, yaitu ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Nah, tujuan umumnya itu dinyatakan dalam tujuan umum, sementara tujuan khususnya dinyatakan dalam jurusan khusus dan terbatas. Adapun menurut studi domain, tujuan umumnya yang pertama yaitu adalah untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode pengajaran yang telah digunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Adapun yang menjadi tujuan khusus dari kegiatan evaluasi dalam bidang pendidikan adalah yang pertama itu untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Tanpa adanya evaluasi, maka tidak akan mungkin timbul semangat atau rangsangan pada peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya masing-masing. Dan yang kedua adalah untuk mencari dan menemukan faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat mencari jalan keluar atau cara perbaikannya. Nah, dari berbagai definisi tadi itu dapat disimpulkan bahwasanya tujuan evaluasi dalam pendidikan itu sebenarnya adalah untuk mengumpulkan data yang kemudian akan dijadikan sebagai informasi berkaitan dengan penyelenggaraan sebuah program pendidikan dan pembelajaran. Kemudian materi selanjutnya adalah manfaat tentang evaluasi pembelajaran. Jadi apa saja manfaat tentang evaluasi pembelajaran? Itu yang pertama ada manfaat evaluasi bagi guru. Nah, kalau bagi guru tentu saja manfaat evaluasi itu adalah untuk mengetahui perkembangan proses dari hasil evaluasi pembelajaran dan guru juga dapat mengembangkan memanfaatkan hasil evaluasi tersebut untuk menyusun materi pembelajaran. Dan yang ketiga dan kedua itu adalah guru dapat mengetahui keefektifan metode mana yang tepat untuk diterapkan kepada siswa pada proses pembelajaran. Dan yang terakhir itu hasil evaluasi pembelajaran dapat digunakan sebagai laporan orang tua peserta didik. Dan yang kedua adalah manfaat evaluasi bagi siswa. Beberapa manfaat itu diantaranya yang pertama, hasil evaluasi pembelajaran dapat memotivasi siswa agar menjadi lebih giat. Yang kedua adalah siswa dapat mengetahui dan juga mengontrol kemajuan hasil belajarnya secara berkala. Dan kemudian ada manfaat evaluasi yang ketiga, itu ada manfaat evaluasi bagi sekolah. Kalau manfaat evaluasi bagi sekolah ini selanjutnya yakni jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Jadi ada 5 jenis evaluasi pembelajaran, yang dimana yang pertama itu ada evaluasi perencanaan dan pengembangan. Yang kedua ada evaluasi monitoring. Yang ketiga ada evaluasi dampak. Yang keempat ada evaluasi efisiensi dan ekonomis. Yang kelima ada evaluasi program komprehensif. Kita bahas satu persatu. Jadi kalau evaluasi perencanaan dan pengembangan itu adalah hasil evaluasi yang sangat diperlukan untuk mendesain program pembelajaran. Sasaran utamanya memberikan bantuan tahap awal dalam penyusunan program pembelajaran. Yang kedua ada evaluasi monitoring. Kalau evaluasi monitoring ini evaluasi yang dimaksudkan untuk memeriksa apakah program pembelajaran itu mencapai sasaran secara efektif dan apakah program pembelajaran itu terlaksana sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga itu ada evaluasi dampak. Nah, evaluasi dampak ini itu adalah evaluasi yang dimaksudkan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari suatu program pembelajaran. Dan dampak itu bisa diukur dari kayak misalkan keberhasilan atau program pembelajaran suatu sekolah dan sebagainya.
Dan yang keempat itu ada evaluasi efisiensi ekonomis. Kalau evaluasi ini itu untuk menilai efisiensi pelaksanaan program pembelajaran. Nah, yang kelima itu ada evaluasi program komprehensif. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai program pembelajaran secara menyeluruh seperti perencanaan program, kemudian pelaksanaan program, monitoring pelaksanaan, data program, tingkat efektivitas dan efisiensi, dan sebagainya. Kemudian kita beralih pada teknik penilaian. Jadi dalam teknik penilaian itu ada dua. Pertama, kompetensi pengetahuan, yang kedua ada kompetensi keterampilan, dan yang ketiga ada kompetensi sikap. Nah, untuk menilai kompetensi pengetahuan itu biasanya kita memerlukan tiga teknik. Yang pertama itu ada tes tulis dan juga tes lisan. Dan tes tulis itu dapat berupa soal pilihan yang biasa kita temui di luas atau TPS atau penilaian harian. Kemudian evaluator juga bisa memberikan contoh misalkan penilaian harian sekali seperti itu untuk melakukan tes pengetahuan seperti itu. Kemudian kalau tes lisan itu bisa berupa pertanyaan secara langsung kayak misalnya sebelum pulang yang bisa menjawab pertanyaan dari guru itu dari menjawab. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian yang ketiga itu ada penugasan seperti PR dan sebagainya. Itu bisa dijadikan sebagai teknik penilaian dari kompetensi pengetahuan. Yang kedua adalah kompetensi keterampilan. Nah, kompetensi keterampilan ini yang perlu dilakukan adalah yaitu ada tes praktik, tes proyek, tes portofolio, dan sebagainya. Nah, kalau tes praktik ini biasanya berupa keterampilan. Kayak misalkan kita mengadakan praktek ibadah untuk pelajaran PAI, praktek ibadah bangunan sholat dan sebagainya. Itu dilakukan tes untuk mengetahui bagaimana keterampilan siswa, atau misalkan praktek untuk menggambar dan sebagainya. Dan yang kedua itu adalah project itu merupakan tugas-tugas belajar melalui teks yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan juga pelaporan. Dan yang ketiga itu adalah portofolio itu adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu, bisa dalam bidang kesenian dan sebagainya. Untuk menilai. Nah, yang selanjutnya ada kompetensi sikap. Sebenarnya yang kita butuhkan adalah kompetensi sikap. Nah, kompetensi sikap ini bisa berupa observasi. Observasi itu bisa berupa pengamatan yang dilakukan oleh guru untuk menilai para siswanya, dan itu tindak itu secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang kedua adalah penilaian diri sendiri. Jadi kayak misalkan kita bisa meminta peserta didik untuk mengungkapkan kelebihan dan kekurangan di luar. Dan yang ketiga itu penilaian untuk peserta didik. Kita bisa misalkan meminta teman-teman kita untuk mengungkapkan kelebihan dan kekurangan teman-teman sendiri. Dan yang ketiga, yang keempat itu adalah jurnal, misalkan dengan catatan pendidik ketika di dalam kelas, mengenai bagaimana dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya ada instrumen penilaian. Sebenarnya tidak banyak yang dijelaskan di sini, tapi dalam instrumen penilaian itu ada 4 instrumen penilaian yang perlu dipenuhi. Itu yang pertama itu adalah substansi yang merepresentasikan kompetensi yang dinilai, yang kedua konstruksi yang memiliki persyaratan teknis sesuai dengan instrumen yang digunakan, dan yang ketiga adalah penggunaan bahasa yang baik dan benar, dan yang keempat itu komunikatif sesuai dengan perkembangan peserta didik.